Sekarang akan menjelaskan source code yang digunakan dalam aplikasi ini. Dalam aplikasi ini, pertama kita membutuhkan yaitu adalah button untuk ini digunakan sebagai pagar, yaitu satu button, dua button, dan tiga button, empat button, dan untuk papan pemukulnya satu, dua, dan ini sebagai bola, dan yang ini sebagai petunjuk. Ini label untuk nama pemain, label, ini juga label, dan ini juga label. Dan kita akan menggantikan nama program ini, nama button ini menjadi pagar 6 dan ini menjadi pagar 3. Sekarang kita akan masuk ke dalam bagian source code-nya. Pertama kita harus mendeklarasi variabel yaitu int kecepatan x dan int kecepatan y akan digunakan untuk menghitung kecepatan pada bola tersebut, dan juga dua variabel int nilai dan nilai 2 ini pada awalnya diberikan nilai 0 supaya nanti ditambahkan secara terus menerus, dan ini form 2 digunakan untuk melompat dari form pertama ke form kedua yang akan dijelaskan pada source code berikutnya. Dan sekarang kita masuk ke dalam pertama, timer 2. Timer 2, sekarang kita akan jelaskan yang source code yang berada di dalam timer 2. Jika bola tersebut atau papan tersebut mengenai bola yang berada di tengah, maka akan dijalankan bagian source code yang berada di dalam ini. Timer 1 akan diaktifkan dan timer 2 akan dimatikan. Petunjuk atau button petunjuk yang berada di samping kanan akan dimatikan juga. Dan posisi ini untuk menentukan posisi awal bola itu berada di tengah. Sekarang kita akan masuk ke dalam timer 1. Dalam timer pertama, setelah timer diaktifkan, maka pertama akan menjalankan bola.left kecepatan x dan bola.top sama dengan kecepatan y. Dan bagian ini jika bola tersebut mengenai pagar 2 yang berada di kanan kita, maka kecepatan dipantulkan adalah kecepatan minus 10. Dan jika bola tersebut mengenai pagar 1 yang berada di samping kiri kita, maka kecepatan dipantulkan adalah 10. Dan jika pemukul bawah, yang sekarang kita akan masuk ke dalam pemukul bawah atau papan yang berada di bawah. Jika bola tersebut mengenai papan tersebut, maka kecepatan yang dipantulkan adalah minus 10 supaya bola tersebut dipantulkan ke atas. Jika bola tersebut mengenai sisi kiri atau sisi kanan dan tidak mengenai pagar 3 atau papan pemukul tersebut, maka kecepatan yang diberikan adalah 10, yaitu supaya bola tersebut menuju ke bawah. Dan begitu juga sebaliknya dengan pemukul ke atas. Di atas, jika bola tersebut mengenai papan pemukul tersebut, maka bola atau kecepatan yang diberikan itu adalah 10. Dan jika bola tersebut mengenai sisi kiri atau sisi kanan dan tidak mengenai pagar 6 atau papan pemukul yang di atas, maka kecepatan yang diberikan adalah 10. Dan jika bola tersebut mengenai pagar keempat atau pagar yang diam di bagian atas, maka timer 1 akan dinonaktifkan, timer 2 akan diaktifkan, dan nilai yang pada awalnya itu 0 akan ditambahkan menjadi 1 sebagai nilai hasil kemenangan atau hasil yang diperoleh yang akan ditaruh di dalam label 2. Dan sekarang kita akan masuk ke bagian sini. Jika bola tersebut mengenai pagar yang berada di atas, maka akan dijalankan ini timer 1.false, maka artinya timer 1 dimatikan, timer 2 diaktifkan, dan nilai 1 akan ditambah menjadi 1 dan nilai 1.text akan dimasukkan ke dalam label tersebut. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam pagar 3 atau papan pemukul yang berada di bawah. Jika pagar tersebut melewati batas atau yang ditentukan batas pagar 2 yang berada di samping kanan kita, maka pagar 3 tersebut akan kembali ke posisi yang paling akhir, yaitu 348. Dan jika sebaliknya juga,
Jika pagar 3 atau pemukul yang bawah menyampai sudut atau sudut terakhir atau jarak maksimum di sudut kiri di samping kiri atau pagar 1, maka pagar tersebut akan dikembalikan ke posisi 12. Dan jika pagar 3 atau pemukul atas melewati atau melewati jarak maksimum, yaitu jarak di tengah, yang bisa dilihat di sini, jarak yang di tengah, maka pagar tersebut akan dikembalikan ke posisi yang paling maksimum sehingga pagar tersebut tidak bisa melewati batas yang telah ditentukan. Dan jika pagar 3 atau melewati pagar 5, pagar yang berada di bawah papan pemukul bawah, maka pagar 3 atau pemukul tersebut akan dikembalikan posisi semula. Dan begitu juga sebaliknya dengan pagar ke-6. Dan juga jika nilai di atas ini, jika nilai di atas atau nilai pada label itu sudah mencapai 7, maka timer 1 akan dinonaktifkan dan timer 2 akan dinonaktifkan juga, dan akan dimunculkan form 2 yang bisa kita lihat. Form 2 yaitu adalah retry atau kita untuk mengulang permainan tersebut, yang bisa dilihat shortcutnya yaitu adalah jika kita menekan button tersebut atau button ini, maka kita akan kembali ke form 1 untuk melanjutkan atau mengulangi permainan tersebut. Dan untuk lihat di sini, semua button ini sebagai petunjuk bahwa bagaimana cara menggerakkan permainan dalam menggerakkan semua papan pemukul atas dan papan pemukul bawah. Dan ini untuk dapat bermain secara bergantian, maka kita harus menekan tombol tab, sehingga makanya tombol petunjuk itu akan disable supaya tidak mengganggu pergantian antara button papan pemukul bawah dan papan pemukul atas. Dan shortcut yang bisa kita lihat yaitu adalah pada bagian ini, tutup, yaitu untuk setelah kita selesai membaca, maka button tersebut jika diklik, maka kita akan keluar dari form tersebut dan menuju ke form pertama. Dan setelah ini kita akan membuat key control untuk mengontrolnya dari dari keyboard. Yaitu adalah pertama kita harus form design di sini, di properties, di bagian sini, maka kita akan mengetik pagar key down dan enter. Di bagian key down, maka kita akan dibawa ke bagian ke sini, yaitu untuk menuliskan kode supaya bisa digerakkan melalui keyboard. Dan jika kita menekan tombol A, maka pagar 3 akan bergerak ke samping kiri sebanyak 10 atau jaraknya 10 pixel, dan juga D, W, dan S. Begitu juga sebaliknya dengan pagar kelima. Dan supaya untuk bisa mudah dimengerti, saya akan menjelaskan apa itu left, apa itu top. Left adalah bagian yang berada di button atau left yang berada di sini, dan top itu adalah yang bagian di atas ini. Dan width atau width berarti jarak dari ujung sini menuju ke ujung sini, dan height adalah bagian atas menuju ke bagian bawah. Dan pada saat menggunakan timer, kita juga harus ingat untuk mengaktifkannya. Klik timer, properties, bagian ini, dan pada bagian ini saya di set false supaya tidak berjalan, dan pada timer 2 di set enable menjadi true supaya yang pertama berjalan itu adalah timer kedua. Setelah penjelasan ini, kita akan mencoba program ini.
Sekarang kita akan mencoba tombol petunjuk. Semua tombol ini disable supaya tidak bisa diklik, dan jika menutup tutup. Sekarang kita mencoba dari button bawah. Setelah kita mengenai bola tersebut, maka kita tekan tombol tab untuk menggantikan posisi button tersebut dan juga secara bergantian. Dan jika bola tersebut mengenai bagian bawah, maka bola tersebut akan dipantulkan, nilai tersebut akan ditambahkan. Bisa kita lihat seterusnya. Dan jika sudah mencapai 7 atau nilai tersebut sudah mencapai 7, maka akan dimunculkan tombol retry. Jika kita menekan, maka form pertama akan dimunculkan kembali. Sekian.